Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ulfa Diantina dan juga Wirahadi Ramadhani. Kami akan menyampaikan materi tentang intervensi klinis anak dan remaja, mata kuliah psikologi klinis. Psikologi klinis merupakan salah satu ilmu dari cabang-cabang psikologi. Ilmu psikologi ini digunakan sebagai ilmu memfokuskan studi pada perilaku abnormal atau subnormal. Dan di dalam konsep dasar terdapat 4 pendapat para ahli dan 2 pendapat dari organisasi internasional. Menurut Whitmer pada tahun 1912, psikologi klinis merupakan metode yang digunakan untuk dapat mengubah dan mengembangkan jiwa seorang berdasarkan pada hasil dari observasi serta eksperimen yang menggunakan teknik penanganan pedagosis. Yang kedua, menurut J.H. Rashing pada tahun 1991, psikologi klinis merupakan bidang ilmu di dalam psikologi yang mana meliputi riset, pelayanan, serta pengajaran yang berkaitan akan prinsip-prinsip metode serta prosedur aplikasi yang digunakan untuk memahami, menduga, serta mengurangi ketidakmampuan dan ketidaknyamanan yang diterapkan dalam pola populasi klien dalam jangkauan yang lebih luas. Yang ketiga, menurut Pares, psikologi klinis merupakan bidang ilmu yang membahas dan mengkaji tentang diagnosis dan intervensi tentang penyembuhan masalah psikologi serta gangguan dan tingkah laku abnormal. Yang keempat, menurut Robert tahun 1995, psikologi klinis adalah bidang psikologi yang berkaitan tentang perilaku menyimpang, abnormal atau maladaptif. Yang kelima, menurut American Psychological Association atau bisa disebut APA pada tahun 1935, psikologi klinis adalah bentuk dari psikologi terapan yang digunakan untuk menentukan kapasitas serta karakteristik tingkah laku dan individu yang mana menggunakan metode pengukuran asesmen, observasi, analisis uji fisik, serta riwayat sosial agar dapat saran dan rekomendasi yang digunakan individu untuk menyesuaikan diri dengan tepat. Yang kedua, organisasi APA Division pada tahun 1992. Psikologi klinis mengintegrasikan ilmu, teori, serta praktek untuk memahami dan memprediksi serta mengurangi ketidaknyamanan dan distabilitas, bahkan dapat memperbaiki adaptasi dan perkembangan pada pribadi manusia. Selanjutnya, pada psikologi klinis anak terdapat asesmen, diagnosis, dan intervensi pada anak yang beracuan pada tahap perkembangan anak. Yang pertama, asesmen perkembangan anak dan remaja adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang terhadap suatu kompetensi. Berdasarkan bukti-bukti, banyak sekali yang termasuk dalam kelompok asesmen yang penelitian, observasi, dan masih banyak lagi. Kelanjutan dari asesmen juga memiliki tahapan agar mencapainya hasil yang diinginkan. Tahapan yang harus dilalui oleh orang yang melakukan asesmen, pengumpulan data sebanyak mungkin dan sedetail mungkin. Tahap kedua, memverifikasi hasil data agar data tidak mengalami kesalahan. Tahapan ketiga, mengolah data yang sudah benar menjadi sebuah asesmen atau menjadi hasil penelitian. Kemudian tahapan terakhir adalah mengevaluasi semua hasil penelitian mendapatkan sebuah evaluasi. Yang kedua, diagnosis pada tahap perkembangan anak dan remaja. Pada diagnosis mental perkembangan anak dan remaja, kita harus juga memahami kesehatan mental pada anak dan remaja. Artinya perlu pemahaman juga faktor-faktor apa saja yang dapat membahayakan kesehatan mental. Yang ketiga, intervensi perkembangan anak dan remaja. Di dalam intervensi perkembangan anak dan remaja terdapat intervensi antara orang tua terhadap anak akan menghambat pencapaian tugas perkembangan dan memicu terjadinya konflik dalam hubungan orang tua terhadap anaknya. Menurut psikiater Daniel Amen adalah 1. Kurang memahami perkembangan normal pada anak. 2. Lupa pada masa remaja dulu mengenai perasaan-perasaan yang disebabkan masalah-masalah yang misalnya dihadapi anak remaja. 3. Orang tua tidak pernah mendengarkan anak.
4. Tidak menetapkan batasan-batasan yang masuk akal. 5. Orang tua tidak memberikan pilihan terhadap anak. Yang kedua, isu perkembangan anak dan remaja. Di dalam isu perkembangan anak dan remaja terdapat 2 tingkatan perkembangan anak berpengaruh terhadap kesehatan mental anak dan remaja, yaitu bahasa. Bahasa itu terbagi menjadi 2 ya, reseptif dan ekspresif. Reseptif adalah bagaimana anak memahami bahasa, sedangkan ekspresif adalah bagaimana anak menggunakan kata untuk mengekspresikan dirinya. Fungsi bahasa reseptif ini antara lain: 1. Untuk mengikuti petunjuk dan arahan. 2. Untuk memahami apa akar gestur atau bahasa tubuh. 3. Untuk menjawab pertanyaan. 4. Untuk mengidentifikasi objek gambar. 5. Untuk memahami apa yang dibaca. 6. Untuk memahami sebuah cerita. Adalah untuk mengomunikasikan atau menyampaikan gagasan, maksud, keinginan, kebutuhan, pernyataan, dan serta membuat komentar secara benar dan efektif. Terdapat beberapa gangguan perilaku pada masa anak-anak yang bisa menjadi indikator gangguan masa dewasa. Beberapa gangguan diantaranya adalah gangguan autisme. Ini merupakan gangguan perkembangan secara menyeluruh yang mengakibatkan hambatan dalam komunikasi, sosialisasi, dan juga perilaku. Gangguan ini dari taraf yang rendah sampai dengan taraf yang berat. Gejalanya pada umumnya muncul sebelum anak mencapai usia 3 tahun. Pada umumnya, penyandang autis mengacuhkan suara, penglihatan, ataupun kejadian yang melibatkan mereka dan menghindari atau tidak merespon kontak sosial, misalnya pandangan mata, sentuhan kasih sayang, bermain dengan anak. Gangguan yang kedua adalah skizofrenia. Ini merupakan suatu gangguan psikotik yang ditandai dengan gangguan utama dalam pikiran, emosi, dan perilaku pikiran yang terganggu. Berbagai pikiran tidak terhubung secara logis, persepsi dan perhatian yang keliru, afek yang datar dan tidak sesuai, dan berbagai gangguan aktivitas motorik yang bizar, yang menarik diri dari orang lain dan kenyataan, seringkali masuk ke dalam kehidupan fantasi yang penuh delusi dan halusinasi. Dan gangguan yang ketiga ada retardasi mental. Ini merupakan ketidakmampuan yang dikarakteristikan dengan keterbatasan signifikan baik dalam fungsi intelektual dan perilaku penyesuaian diri yang diekspresikan dalam konseptual diri, sosial, dan kemampuan beradaptasi. Penderitanya mulai terlihat pada usia sebelum 18 tahun dengan karakteristik retardasi mental, yaitu fungsi intelektual di bawah rata-rata. Masalah klasifikasi dan diagnosis. Di Indonesia, mengenai gangguan kejiwaan termasuk pada anak-anak mengacu pada PPDGJ yang telah dikemukakan terdahulu. Merupakan kenyataan pula bahwa PPDGJ itu termasuk yang 3 yang terakhir kita miliki mengacu pada DSM-4 yang didasarkan pemikiran dan penemuan para ahli psikiatri Amerika Serikat. Dengan demikian, kita perlu berhati-hati dalam membuat diagnostik, karena misalnya situasi di Indonesia belum tentu sama dengan di Amerika Serikat. Sementara, telah diutarakan bahwa situasi sangat berperan dalam gangguan pada jiwa dan perilaku anak. Demikian juga masalah genetik, atau juga masalah nutrisi. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang sama, misalnya gangguan perilaku. Internalizing disorders yang ditandai oleh simptom-simptom cemas, depresi, kemurungan, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Kemudian, externalizing disorders yang ditandai oleh perilaku agresif, impulsif, dan masalah-masalah etika. Selanjutnya adalah jenis intervensi. Beberapa jenis intervensi diantaranya ada psikoterapi individual, psikoterapi kelompok, terapi bermain, terapi behavioral, latihan keterampilan, dan psikofarmakologi. Jenis intervensi yang pertama adalah
psikoterapi individual. Psikoterapi individual digunakan untuk mendiskusikan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan melibatkan interaksi antara seorang ahli terapi dan si klien. Ada beberapa keuntungan dari terapi individu. Di antaranya adalah 1. Tingkat analisis dan pengobatan dapat jauh lebih intens dan komprehensif dalam terapi individu. Yang kedua, kerahasiaan tentang masalah klien paling mudah dijaga dalam terapi individu. Yang ketiga, klien menerima perhatian satu dari terapis, sehingga terapis kemungkinan akan sangat teliti dalam memahami masalah spesifik klien dan dalam mengembangkan pendekatan individual untuk membantu klien, serta masih banyak lagi keuntungan dari psikoterapi individual. Intervensi yang kedua adalah dengan psikoterapi kelompok. Dalam psikoterapi kelompok ini, orang-orang yang mengalami gangguan emosi ditempatkan dalam sebuah kelompok. Mereka dipandu oleh satu atau lebih terapis. Terapi ini bertujuan untuk membantu individu untuk membawa perubahan pada diri mereka. Intervensi yang ketiga dengan terapi bermain. Terapi bermain adalah usaha untuk mengubah tingkah laku bermasalah dengan menempatkan anak dalam situasi bermain. Terapi bermain memanfaatkan permainan sebagai media yang efektif oleh terapis untuk membantu klien mencegah atau menyelesaikan berbagai kesulitan psikososial dan meningkatkan perkembangan melalui kebebasan eksplorasi dan ekspresi diri. Selanjutnya adalah terapi behavioral. Terapi behavioral merupakan salah satu teknik yang digunakan pada gangguan tingkah laku yang didapat dari cara belajar yang salah dan karenanya diubah melalui proses belajar untuk memperoleh tingkah laku yang sesuai. Aspek penting terapi ini adalah bahwa perilaku dapat didefinisikan secara operasional, diamati dan diukur. Selanjutnya adalah latihan keterampilan. Seseorang akan diberikan pembelajaran tentang proses dan cara fungsional dalam melakukan interaksi dengan orang lain, dengan memberikan respon positif terhadap lingkungan dan mengurangi respon negatif yang ada pada diri orang tersebut. Dan yang terakhir adalah psikofarmakologi. Ini merupakan penanganan kepada seseorang yang mengalami gangguan dengan memberikan terapi obat-obatan yang akan ditujukan pada gangguan fungsi neurotransmitter, sehingga gejala-gejala klinis dapat dihilangkan. Terapi obat diberikan dalam jangka waktu yang relatif lama, bisa berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun.